Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keberkahan, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa berkumpul ya di ruangan Zoom meeting ini. Mudah-mudahan niat baik kita, keinginan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan ya, beramal soleh, mudah-mudahan dicatat sebagai amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dialah sebagai uswatun hasanah, contoh teladan dalam kehidupan kita, Rasulullah SAW yang senantiasa kita ikuti, kita teladani, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya insyaallah. Dalam kesempatan ini sebuah tema tentang manajemen cinta ya. Ketika kita membahas tentang cinta ini, tentu kita semuanya sudah akrab ya, sudah akrab dengan kata-kata ini, dan tentu barangkali juga sudah memiliki apa itu, tanda-tanda bahwa kita orang yang sedang jatuh cinta gitu ya. Nanti bisa kita bahas di sini. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu menghadirkan di hadapan kita ini dua persoalan ya, dua masalah gitu ya, dua pilihan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan takwa dan jalan fujur ya. Apa kaitannya dengan makna cinta ya? Baik, kemampuan kita memahami dua jalan ini akan kemudian ya mengarahkan kepada kita untuk memilih ya, pilihan mana yang tepat, dan memang di sana ada ujian cinta kita ya. Nah, kita memahami bahwa proses penciptaan kita ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengabdi dan menyembahnya ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi dan menyembah kepadanya. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semuanya pasti sudah memahami ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita modalitas ya. Allah memberikan modalitas fikriyah, Allah memberikan modalitas ruhiyah kepada kita, Allah memberikan modalitas jasadiah kepada kita. Dan ketiga hal ini tentu harus kita maksimalkan, kita berdayakan ya, karena sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah untuk mengabdi dan menyembahnya, ada peran yang harus kita jalankan, yaitu kita sebagai khalifah fil ard. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah ini ya, ada peran sebagai khalifah yang harus kita jalankan. Nah, dalam menjalankan peran kita sebagai khalifah, bahwa kedamaian, ketentraman, ya, apalagi keberlangsungan kehidupan ini itu hanya
akan tercipta ketika ya kita memiliki rasa cinta. Nah, rasa cinta. Nah, rasa cinta yang bagaimana yang akan memberikan kita keselamatan. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Ini masih loading nih kayaknya nih, muter-muter nih ya. Nah, teman-teman semuanya ya, kita harus ingat bahwa di antara tujuan-tujuan kehidupan kita seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ya, faman kana yarju liqa'a falyamal amalan sholiha wala yusrik bi'ibadatihi rabbi ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal soleh dan hendaklah tidak mensekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Jadi tujuan kehidupan kita sesungguhnya adalah bagaimana kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Liqa'a rabbih. Nah, bagaimana meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dapat kita lakukan dengan memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk hanya ya menjadikan Allah satu-satunya ilah kita. Nah, gitu. Jadi dalam hal ini ketika kita berbicara manajemen cinta ini, kita harus memahami kembali tentang makna ilah. Kita semuanya hafal syahadatain ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kita berikrar, bersumpah ya, berjanji bahwa tiada ilah selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Menjadikan Allah satu-satunya sembahan kita, menjadikan Allah satu-satunya yang kita ikuti, menjadikan Allah satu-satunya yang tempat kita bergantung kepadanya, yang kita merindui kepadanya, yang kita merasa tenang dengannya gitu. Nah, itu semuanya adalah mana-mana ilah. Nah, sementara nanti kita akan dihadapkan kenyataannya ya. Kita bersyahadat menyatakan bahwa Allah itu ilah kita, Muhammad itu Rasulullah SAW, Rasul Allah, utusan Allah ya. Namun nyatanya dalam kehidupan kita ilah kita bukan Allah. Apa itu? Nah, itu akan nampak dalam manajemen cinta ini ya, dalam manajemen cinta ini ya. Nah, baik, kita menginjak kepada macam-macam cinta ya. Macam-macam cinta. Macam-macam cinta itu ya kita bagi 3 lah ya. Apa yang pertama? Cinta syar'i. Berarti apa? Cinta ini berlandaskan syariat. Ada aturan-aturan yang diikuti ya. Ada mana yang kecintaan kita yang sebenarnya. Nah, di sini cinta syar'i, syariat. Kemudian cinta tabi'i, alami atau natural ya. Kemudian yang ketiga cinta fasadi, cinta yang merusak. Nah, apa saja ini cinta pengertiannya ya. Jadi ada 3 ya macam-macam cinta nih, cinta syar'i, cinta tabi'i, kemudian tabi'i, kemudian cinta fasadi ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ada dalam Al-Qur'an surat At-Taubah bahwa ya, bahwa manusia itu diberikan kecenderungan mencintai. Apa yang dicintai? Nah, ini ya. Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya,
dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, ya. Dalam Al-Quran surat At-Taubah, ya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa, ya, kecintaan kita kepada, ya, kepada keluarga, ya. Di sini ada orang tua, anak-anak, saudara, harta, ya, harta benda, ya, tempat tinggal, ya. Itu semuanya tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa? Tingkatan cinta yang tertinggi itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, ya, karena cinta kepada Allah ini di atas segalanya, maka kemudian, ya, dalam kehidupan kita jangan sampai kecintaan kita kepada yang disebutkan ini, ya, ada anak-anak, istri, suami, ya, keluarga, harta kekayaan, pangkat, jabat, kedudukan, dan lain sebagainya, itu melalaikan kita dari perintah-perintah Allah, ya. Nah, ini, ya, sampai-sampai ada di antara kita, ya, menggantungkan hidupnya itu tidak kepada Allah, tapi kepada benda-benda, misalnya benda-benda yang memiliki kekuatan, ya, kepada apa lagi, orang yang dianggap kuat, gitu, ya. Saya merasa aman kalau ada pengaman, nah, gitu, ada pengawal, gitu, ya. Saya merasa tenang nih kalau pakai cincin ini, gitu. Saya merasa nyaman nih kalau memakai barang ini, ya. Itu berarti hati-hati, bahwa ilah kita sedang kita pindahkan, gitu. Hati-hati ini, ya. Nah, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini cinta syar'i, ya. Berarti apa? Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih tinggi. Nah, ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih kita cintai, ya. Dan ini sudah kita ikrarkan dalam syahadatain kita, bahwa tiada ilah selain Allah. Setiap sholat 5 waktu kita pun senantiasa mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini sebenarnya sebuah pernyataan kita setiap saat, bahwa tidak ada tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kita mengabdi, menyembah, mohon pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Nah, teman-teman semuanya, berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Imran, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Ya, jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebuah pernyataan juga bahwa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu adalah kecintaan yang tingkatannya harus melebihi dari cinta kita kepada yang lainnya, ya. Oleh karenanya ada ikrar yang sering diucapkan, kan, Allah ghayatuna, Muhammad qudwatuna, Al-Quran dusturuna, ya. Al-jihad sabiluna, al-mautu fi sabilillah asma amanina. Nah, ini, ya, Allah adalah tujuan kami, Muhammad teladan kami, ya, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad jalan kami, al-mautu fi sabilillah, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Ini
ini sangat bagus ya, ini senantiasa diikrarkan begitu oleh para mahasiswa muslim ya, remaja muslim ya, sehingga apa, ghirah semangat bahwa mencintai Allah di atas segalanya itu semakin menguat gitu. Nah, cinta yang kedua teman-teman semuanya itu cinta tabi'i, natural, yang artinya apa, bahwa Allah itu sesungguhnya menganugerahkan kepada kita ini cinta ya, oleh karenanya perlu ditata, diatur, di manage ya. Jadi dalam agama kita justru normal bahwa rasa cinta itu harus tumbuh dalam diri kita ya. Karena apa? Makna cinta ini kan luas begitu ya. Bukan makna cinta seorang lelaki dengan perempuan itu saja, tapi ketika ya hati kita ini hidup, itu sesungguhnya ya, perasaan-perasaan cinta itu akan muncul begitu ya. Nah, berbeda nanti ketika hati itu adalah kolbun marid atau kolbun mayit ya, itu susah untuk menumbuhkan rasa cinta. Artinya apa? Bahwa kecintaan itu pun, rasa cinta itu pun perlu dilatih. Nah, ini ya, menumbuhkan rasa cinta. Cinta itu perlu disemai, dirawat ya, ditumbuhkan sehingga dia akan berbuah. Nah, gitu ya. Nah, dalam cinta tabi ini ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa ya, Allah itu memberikan nih, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin ya. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu kecintaan kepada hubbus syahawati minan nisa, kepada wanita, wal banin, anak-anak ya, wal qanatiri wal muqattarati minadh dhahabi wal fiddah ya, kepada anak-anak harta yang banyak, jenis emas, perak, kuda pilihan ya, binatang-binatang ternak ya, dan sawah ladang ya. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik ya. Apa tempat kembalinya? Surga. Jadi teman-teman semuanya ya, jadi kita jangan tertipu ya, jangan tertipu nih ya. Dalam hal ini ya, kecintaan kepada manusia ya, kepada manusia yang biasanya lawan jenis gitu ya, selain tadi ada ayah, ibu, adik, kakak, saudara gitu ya, kepada harta benda, jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang, ria, buah-buahan dan sebagainya, pangkat, jabatan dan sebagainya ya. Allah menggambarkan apa itu? Itulah kesenangan hidup di dunia. Dzalika mataul hayatid dunya ya, wallahu indahu husnul ma'ab ya. Sebaik-baik kembali ya, di sisi Allah tempat kembali yang paling baik. Jadi Allah menggambarkan di sini ya, sesungguhnya kecintaan kepada ini sifatnya apa ya? Indah di pandangan mata saja, artinya panca indera kita saja ya, bisa dilihat, bisa didengar gitu, bisa diraba gitu. Nah, ternyata kita mendapatkan ya perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan. Nah, nanti ada pertanyaan, Ustadz, yang kita cari ini kesenangan atau kebahagiaan? Nah, jadi kalau kita ya mendapatkan atau meraih ya, semua ini, harta, pangkat, kedudukan, nanti pasangan yang indah begitu ya, atau yang lain-lainnya, itu namanya kesenangan ya. Dan kesenangan itu tidak lama, hanya sementara ya. Yang cinta kepada wanita yang cantik ya, yang mempesona gitu ya, nanti kalau tua rambutnya putih, kulit keriput, nah, itu nggak senang lagi jadinya
ya. Terus apa lagi? Harta, ya. Harta itu bisa ya mungkin kita mendapatkan banyak, nanti juga suatu saat bisa habis. Akhirnya apa? Hilang kesenangannya. Nah, gitu. Jadi yang kita cari apa sesungguhnya? Yang kita cari adalah pada akhirnya nanti cinta yang syar'i tadi, ya. Bukan berarti yang cinta tabii ini tidak boleh, ya. Tapi harus kita manage bahwa yang kita cari sesungguhnya adalah kebahagiaan, ya. Kalau kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu sakinah. Maka di sini di Al-Qur'an surat Al-Imran ini Allah hanya menyebutkan dia sebagai kesenangan, ya. Sebagai kesenangan, ya. Tapi di ayat yang lain, ya, Allah menyebutkan bahwa Allah itu memberikan, ya, misalnya tujuan orang menikah itu adalah mendapatkan sakinah, ketenangan, ya, kebahagiaan, ya, ketenangan yang itu sesungguhnya adalah kebahagiaan yang hakiki. Nah, kebahagiaan yang hakiki itu lahir dari apa? Dari proses perwujudan kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, teman-teman semuanya, yang ketiga itu cinta fasadi, ya. Cinta fasadi itu adalah kecintaan seorang hamba, seorang manusia, kita bangga gitu loh kalau melakukan maksiat, ya. Bangga kalau melakukan maksiat, ya. Nih, yang penting hatinya baik, buat apa berjilbab gitu kan, tapi hatinya busuk, bagus kayak saya gitu kan. Nggak berjilbab tapi hatinya baik gitu. Bangga gitu loh, ya. Wah, kamu baru minum 1 botol aja udah teler nih, gua nih 10 botol. Nah, gitu. Misalnya gitu ya, kalau mabuk-mabukan gitu. Bangga gitu loh. Bangga menceritakan kehebatannya, kepremanannya, bisa ditakutin orang ini, ya. Tapi dalam hal negatif gitu, ya. Nah, ini kenapa orang-orang seperti ini itu sudah, kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ya. Allah itu sudah menutup pendengaran, penglihatan hati mereka gitu. Kalau ini apa? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal'an bal hum adall ulaika humul ghafilun, ya. Ini orang-orang yang nggak menggunakan hatinya, pendengarannya, ya, apalagi matanya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, ya. Allah mengatakan ulaika kal'an balhum adol, mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, ya. Nah, ini mereka itulah orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan kita terhindar nih, ya. Jadi teman-teman semuanya, dari 3 macam cinta ini silakan diteliti, kita sudah memilih yang mana begitu. Nah, ini ada pertanyaan nih, ya. Apakah Anda jatuh cinta? Nah, lihatlah tanda-tanda ini, apakah ada dalam diri Anda. Jika ada, maka Anda diakui atau tidak sedang mengalami jatuh cinta. Nah, masalahnya adalah kepada siapa cinta itu Anda berikan. Nah, ini alamatul mahabbahnya, ya. Tanda-tanda cintanya nih, ya. Tanda-tanda cintanya. Orang jatuh cinta sama dengan orang jatuh sakit, memiliki gejala dan tanda-tanda. Ya. Orang jatuh cinta kepada apapun tidaklah akan keluar dari tanda-tanda berikutnya. Artinya bahwa cinta kita kepada harta, wanita, kepada Allah, kepada apapun, di antara ini tanda-tandanya, ya. Nanti juga kita bisa melihat tanda-tandanya ini, ya. Orang yang
cinta kepada Allah, yang beriman kepada Allah, itu di Al-Quran surat Al-Anfal ya, itu juga disebutkan itu. Baik, yang pertama ya, banyak mengingat dan menyebut nama yang dicintai ya, setiap momen dan keadaan selalu disebut namanya. Jadi selalu ingat gitu loh ya. Ini kalau ada disebut nama, oh langsung ingat ya. Atau sering mengulang-ulang namanya, nah, gitu ya. Karena lagi senang gitu ya, diceritakan kepada teman, diceritakan kepada saudara gitu ya, dalam tidur diingat-ingat ya, disebut-sebut ya, diketik dalam medsos gitu ya. Nah ini yang kedua, mengagumi apa yang dilakukan yang dicintainya itu, apapun saja walau buruk terasa indah. Nah ini ya, maka ada ungkapan apa, gula Jawa rasa coklat gitu kan, makan sepiring berdua, tinggal di gubuk derita, pokoknya indah-indah semuanya gitulah ya. Laut aku seberangi, apalagi gunung tinggi akan aku daki, oh pokoknya semangat banget lah gitu ya. Kenapa? Sedang kagum nih, kagum, disebutkan, oh dia itu begini, dia itu begini, dia itu begini gitu ya. Mengagumi apa yang dilakukan yang dicintai. Kemudian yang ketiga, ridho terhadap apa yang diperbuatnya. Dia tidak marah terhadap apa yang diperbuat oleh yang dicintainya itu, walaupun begitu menyakitkan, apalagi sesuatu yang menyenangkan. Nah, sesuatu yang, nah ini orang lagi jatuh cinta ini kayak gini ya, ya. Terasa indah semua yang dia pandangnya ya. Jadi kalau dikasih ini, ya Allah baik banget gitu ya, dikasih ini, ya Allah baik banget, indah banget ya. Kalau nggak begini, oh pokoknya semuanya itu terasa indah gitu. Hari ini hilang penciuman, alhamdulillah masih hilang penciuman gitu. Kawan kemarin hilang hidungnya gitu, saya kan, alhamdulillah masih bisa makan ya. Kawan nggak bisa makan lagi gitu ya. Nah, selalu ada alasan untuk bahagia, nah, gitu. Ridho. Yang keempat, memberikan pengorbanan untuknya ya. Wajahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya, yang kayak gini nih, rela berkorban untuk Allah ya. Mau berinfak ya, ini mau berinfak pulsa hari ini ya, paket gitu ya, rela apa, menghentikan kegemarannya main Mobile Legends sebentar untuk ikut kajian ini ya. Padahal ini mestinya sudah bisa mabar nih kan, main online nggak sama teman-teman nih, ikut mentoring saya gitu ya, atau kesenangan kita yang lainnya gitu ya, ya. Ini berkorban kita dan rela gitu. Kenapa? Bahagia kita ya. Nah begitu juga kalau cinta kepada seorang laki-laki kepada perempuan laki-laki kayak gini ya, biar saya aja yang bayar deh ya, gitu misalnya kan. Padahal dia pun sedang bokeh juga gitu, tapi rela gitu, rela ya. Rela apa, misalnya kalau hujan-hujan pakailah jaket saya ini dek, nah gitu kan, biarlah saya kedinginan nggak apa-apa, yang penting dia nggak kedinginan. Rela berkorban ini ya gitu, pokoknya semuanya dikorbanin deh gitu. Nah, gitu. Yang kelima, takut, bukan takut sebagaimana dengan hewan buas, tetapi takut jika dia beralih ke lain hati, takut dia pergi, takut dia sudah tidak cinta lagi. Nah ini perasaan ini harus muncul. Kalau perasaan ini tidak muncul berarti ini apa ya, semacam perasaan cemburu gitu loh ya. Nah jangan sampai Allah itu membenci kita lantaran kita mencintai yang lain gitu ya. Iya, mencintai yang lain ya. Kita mencintai yang selain Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah ngasih kita nafas, ngasih kita rezeki, ngasih kita banyak hal gitu ya, tapi rasa terima kasih kita tidak kepada Allah ya.
malah kepada yang lain, dan bahkan mungkin kita lupa gitu ya. Ketika azan berkumandang, masih azan, masih qomat, akhirnya tertinggal. Gitu ya. Baik teman-teman semuanya nih, jadi takut kalau Allah itu nggak nganggep kita lagi. Gitu. Itu namanya istidrat ya. Udahlah, kasih kita semuanya itu ya. Mau harta, kasih semua sama Allah. Ya, seperti istidrat itu apa ya? Seperti ini loh, kayak layangan gitu ya. Kalau udah nggak bisa dikendalikan lagi, ditarik ya, sampai mungkin terputus talinya. Nah ini. Baik teman-teman semuanya, berikutnya penuh pengharapan ya, rasa harap yang tinggi. Nah ini sesungguhnya itu tadi makna ilah tadi, sesungguhnya penuh pengharapan, kita berharap hanya kepada Allah, berharap agar bisa sehidup semati dan selalu ada di sampingnya, baik susah maupun senang. Jadi kondisi kita hari ini, baik kita miskin, baik kita kaya, sedang ada atau tidak, cinta kita nggak boleh luntur. Ya, cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus kokoh. Nah begitu ya, cinta mati pokoknya. Maka ada yang ikhwan kalau sholat Jumat selalu diingatkan sama khotibnya kan, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan sebagai orang muslim, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, yang ketujuh ini tanda-tanda orang yang jatuh cintanya adalah mentaatinya apa yang diinginkan sang kekasih akan dituruti walaupun sulit, semua ini demi cinta. Nah ini ya, Allah nyuruh kita untuk bersabar, Allah nyuruh kita untuk bersyukur, Allah menyuruh kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, Allah mewajibkan kita puasa Ramadan misalnya, Allah ingin agar kita senantiasa dekat dengan Dia ya. Nah teman-teman semuanya, ini mentaatinya ya. Jadi tanda kita sedang jatuh cinta itu kalau Allah nyuruh, responnya cepat ya. Nah ini. Baik, barangkali ada di antara kita yang sedang jatuh cinta. Inilah tanda-tandanya sama ya. Kalau dengan Allah ini, dengan wanita, dengan seorang lelaki, ini dia ya. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita bisa memanage cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita mencintai Allah ya, Allah itu akan memberikan apa-apa yang kita ingini ya, harta duniawi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mencintai selain Allah, justru kita seperti fata morgana ya. Fata morgana itu ya, kelihatannya itu ada, cuma ketika kita pegang dia nggak ada. Seperti panas gitu kan, seperti ada air, ternyata ketika kita dekati nggak ada airnya. Itu fata morgana ya. Seperti itulah cinta ketika cintanya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta semu ya. Baik, dengan cinta mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang meraih kebahagiaan ya. Sesungguhnya bukan kesenangan yang kita cari ya, tapi kebahagiaan. Karena kalau kesenangan itu dia ujungnya adalah ketidaksenangan ya. Ujungnya itu adalah kesengsaraan, karena sifatnya hanya pandangan mata yang bisa ditangkap panca indera saja. Namun ketika kebahagiaan itu sesungguhnya konektivitasnya itu tinggi, kuat, dan Allah yang menghadirkan sakinah kepada kita. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aisyah dari Agroteknologi C. Izin bertanya Pak Ustadz, Ya, dalam masalah cinta ada yang namanya obsesi. Obsesi pada sesuatu yang kita cintai. Lalu bagaimana jika seseorang itu terlalu terobsesi pada hal-hal yang dicintainya sehingga membuat dia melakukan hal-hal yang di luar kendali dan bahkan bisa menyalahgunakan cintanya tersebut. baik. Ya. Harus bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, ya. Baik, ditampung dulu, silakan. Baik, Syukron tadi dari agroteknologi ya. Baik, selanjutnya dari jurusan TP nih ada Ivan Brian Dimas Handa. Tafadol, silakan untuk mengajukan pertanyaannya secara langsung. Ya, silakan, Ikhwan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini berdasarkan dari surah Al-Imran ayat 14 tadi kan dijadikan itu akan harta-harta, anak, istri dan lain-lain ya kan. Iya. Jadi yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara kita untuk tetap memprioritaskan atau mengutamakan mengejar cinta Allah tadi dengan adanya kesenangan-kesenangan dunia ini. Kadang kan kita lalai. Baik. Gara ada kesenangan dunia ini kan. Yang tadi kita itu akan mengutamakan mengejar cinta Allah tadi. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya dari Ikhwan Brian Bima ya. Di mana posisinya Brian? Dari Pangkalan Kerinci, Ustaz. Pangkalan Kerinci ya. Oh ya. Kok tadi siapa? Akhot namanya? Ya, akhwat siapa namanya tadi? Yang akhwat tadi ya Pak? Siapa namanya? Eka Ustadz kalau tidak salah. Eka yang dari Agro ya. Iya, Agroteknologi. Baik teman-teman semuanya, bahwa sesungguhnya kita itu memang harus punya visi dan misi gitu ya, cita-cita ya. Obsesi itu kan apa ya, keinginan ya yang harus diwujudkan begitu ya. Namun ingat bahwa visi kehidupan kita yang tertinggi itu mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kan ayatnya tadi di Al-Qur'an surat Al-Kahfi ya, di penghujung tuh 74. Faman kana yarju liqa'a, ya, siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya. Nah, itu harus menjadi obsesi tertinggi kehidupan kita. Ya. Artinya apa? Ketika kita punya obsesi yang lainnya, tidak boleh bertentangan dengan apa-apa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangan sampai ini ya, liqa'a kita nanti nggak rabbihi. Ya, kalau kita mengejar nih obsesinya, kecenderungannya kepada misalnya nih, ya, saya harus bisa memiliki ruko 10 misalnya gitu ya. Itu obsesinya gitu. Nah, terus kita kasih pertanyaan, terus kalau kita sudah bikin ruko ini untuk apa gitu loh ya, itu menambah kecintaan kita kepada Allah atau malah justru menjauhkan kita kepada cinta kepada Allah gitu. Nah, kalau dengan obsesi yang kita
kita impikan tadi ya, impactnya adalah dengan punya ruko ini nanti saya punya penghasilan yang banyak. Dengan punya penghasilan yang banyak, saya bisa berinfak lebih banyak, bisa berzakat lebih banyak, bisa menolong orang lebih banyak. Nah, itu berarti apa? Obsesi kita itu selaras dengan obsesi yang tertinggi tadi, gitu. Nah, gitu. Contoh nih, mungkin ada di antara kita ini pengen mengupgrade handphonenya. Contoh nih ya, sekarang mungkin ya Samsung yang keluaran yang masih apalah 2020 gitu ya. Yang 2021 itu udah beda lagi gitu loh ya. Kameranya halus, kemudian layarnya itu layar AMOLED gitu kan. Apa layar AMOLED gitu kan. Yang kalau kita kena sinar matahari itu nggak perlu lagi mengatur kecerahannya, nah, gitu. Apalagi videonya itu kalau memvideokan itu kita di atas kendaraan itu guncangannya stabil gitu ya, nggak perlu lagi ada apa lagi, ada alat penstabil gitu. Nah itu misalnya handphone keluaran terbaru, obsesi kita itu. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian kalau kita punya handphone itu semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh? Nah, itu harus ditanyakan kayak gitu. Jangan-jangan nih punya handphone baru malah apa? Asik update status, bikin TikTokan, bikin video, jauh dari Allah. Nah, TikTokannya joget-joget gitu ya. Kemudian kita upload juga musik-musik yang nggak jelas gitu. Malah di dalamnya konten-konten pornografi banyak ya. Konten-konten untuk bermain game malah banyak gitu. Jadi semakin menjauhkan gitu. Nah jadi teman-teman semuanya, silakan kita punya obsesi apapun ya, termasuk ini, saya harus kuliah cepat selesai ya, gitu. Cuma ujungnya harus kita tanyakan, kalau kita kuliah cepat selesai, IP-nya bagaimana, bagus atau tidak. Kemudian kalau cepat selesai, apa setelah itu, kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk kebaikan setelah cepat selesai ini. Atau nih obsesinya semua yang ada di grup ini, yang di Zoom ini ada 234 ditambah saya ya, kuliahnya itu IP-nya pengennya 4 semua gitu ya, IP-nya 4. Kalau ada 4 koma, ada 4 koma lah gitu. Itu obsesi. Kenapa? Karena seorang juru dakwah, seorang yang menebar kebaikan itu kalau IP-nya 4 itu mengundang simpati. Nah ini seperti ini harus niatnya. Kalau dia ngomong orang dengar gitu. Tapi kalau yang di sini misalnya IP-nya cuma 2 koma gitu ya, cukup makan kata teman-teman itu ya, bara IP-nya cukup makan gitu ya. Nah itu nggak berdampak kepada aktivitas dakwah kita. Nah gitu. Misalnya di sini aku harus jadi YouTuber nih pokoknya nih. Terus pertanyaannya, kalau sudah jadi YouTuber untuk apa gitu ya? Supaya dapat duit, supaya terkenal kayak Vicky Naki misalnya kan, supaya masuk TV atau apa gitu. Nah itu harus kita cantolkan dengan visi kita yang tertinggi. Apa itu? Kalau saya jadi YouTuber, Allah ridho nggak ya? Nah gitu. Oh, dengan jadi YouTuber, aktivitas kebaikan itu bisa kita warnai di situ. Kita bisa mewarnai dengan kondisi-kondisi yang ada gitu ya. Kondisi yang ada kan, kalau antum buka YouTube, mungkin yang viral, yang aneh-aneh gitu ya. Ada mukbang, ada prank, ada apa lagi itu, macem-macem lah gitu. Tapi ini antum hadir, yang di sini hadir apa? Ada ceramahnya, ada ngajinya, ada
dramanya, kegiatan positifnya, semua masuk di situ, sehingga apa? Orang terinspirasi. Antum terkenalnya apa? Kebaikan. Allah ridho. Jadi pertanyaannya seperti itu ya. Jadi kita berobsesi untuk meraih dunia untuk apa? Untuk kehidupan akhirat itu ya. Seperti halnya para nabi, para rasul ya, sahabat-sahabat itu, Abdurrahman bin Auf misalnya, untuk apa mencari harta kekayaan sebanyak-banyaknya? Untuk makan anak istri? Enggak juga ya, ada juga gitu loh maksudnya. Tapi enggak hanya semata itu, mengumpulkan harta banyak supaya apa? Bisa menolong orang sebanyak-banyaknya. Utsman bin Affan, sumurnya sampai hari ini itu masih ada, sumur Utsman bin Affan yang dimanfaatkan orang. Orangnya sudah nggak ada, tapi rekening tabungannya di bank itu masih ada Utsman bin Affan. Ini ada orang yang masih hidup, tapi tabungannya nggak ada. Ya. Ini Utsman bin Affan beliau udah wafat, ya. Tapi tabungannya itu, duitnya itu masih ada loh, duitnya di Arab Saudi sana ya. Ada sumur Utsman bin Affan. Nah, ini kan berarti apa? Diraihnya dunia untuk apa? Untuk menuju akhirat. Jadi begitu. Jadi nah begitu juga kalau cinta seorang laki-laki kepada wanita, boleh kok. Ya, tapi bukan cinta seperti cerita-cerita itu ya. Khois dan Laila, terus apa lagi? Cintanya apa lagi ya? Pokoknya yang cinta-cinta kayak gitulah ya. Nah, kalau itu cinta yang apa? Semakin menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Harapannya dengan berkeluarga, tumbuh rasa cinta ya, sama-sama untuk apa? Untuk meraih kebahagiaan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya sebenarnya keberkahan saja. Dengan handphone, tandanya handphone berkah itu apa? Ya. Kalau semakin banyak kebaikan berarti berkah. Kalau semakin jauh dari Allah, nggak banyak kebaikannya, berarti handphonenya nggak berkah. Begitu saja indikatornya. Begitu ya, yang 2 pertanyaan tadi mudah-mudahan bisa memberikan ini ya, penguatan ya. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya kembali, diskusikan. Tayyib, Sufron, Al-Ustadz, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Cukup. Jadi, ya? Ana bukalah satu sesi pertanyaan lagi gitu. Ana tunggu kalau memang ada. Tadi seingat Ana ada yang raise hand, tapi mungkin bisa diulangi lagi biar teman-teman menyimak. Silakan. Pertanyaan saya, bagaimana jika sudah terlanjur salah dalam mencintai seseorang? Terus juga gimana ya Ustadz solusinya agar hati dapat seimbang dalam mencintai dan tetap berada dalam syariat yang Allah ridhoi? Baik, ya. Apakah masih ada? Ya, Ahmad, Ivan ya. Tidak ada mungkin Ustaz. Tidak ada ya. Lanjutkan, Ustaz. Tadi dari siapa? Nur Halimah, bukan? Dari Hana tadi. Ada ini Iwan mau bertanya Ustaz. Oh iya. Tafadolah. Silakan. Sekalian. Dari Munadil. Munadil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, apakah Allah cemburu melihat kita lebih cinta dengan ciptaannya daripada dengan dia gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari akhwat tadi ya, luar biasa ya, yang judulnya ini terlanjur cinta. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang ya, bahwa begini, Allah itu menghadirkan kefitrahan ya kepada kita, punya potensi kita ini ya. Namun itu tadi kita dihadapkan kepada 2 jalan, fa'alhamaha
fujuroha wa taqwaha. Ini jalan takwa, jalan fujur. Jalan takwa itu cirinya, ya, ciri-ciri jalan takwa itu, ya, awalnya memang tak mengenakkan, ya, tidak indah begitu, ya. Namun bagi orang yang rasa cintanya itu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, pandangan hatinya itu hidup gitu. Jadi itu namanya basiroh, ya, pandangan hatinya. Kan ada lagu A.A. Gym itu, ya, pandangan mata selalu menipu, ya, tapi pandangan hati itu yang hakiki, ya. Jadi pandangan mata itu ya diberikan indah, ya. Nah, ini yang kita kadang salah memilih jalan fujur. Jalan fujur itu indah memang, hot mic, kanan kiri, banyak hiburan gitu, ya. Nggak nampak dia ada kesusahan di sana. Namun ketika kita sudah masuk tenggelam, nah barulah kita nyadar, oh ini ternyata nggak benar. Ya, kalau kita diberikan hidayah oleh Allah, gitu, wah ini nggak benar, ya, seperti akhwat tadi, ya, beliau menanyakan bahwa sudah bagaimana kok sudah terlanjur gitu. Nah, sesungguhnya kadar cintanya ini apakah lebih cinta kepada Allah atau selain Allah, itu kita sendiri yang merasakan itu. Namun kalau dirasakan ternyata kok semakin nggak bahagia, ya, awalnya memang seneng bersama dia, cuma kok ujung-ujungnya kok kayak nggak tenang gitu, nah, gitu. Berarti Allah memberikan ilham kepada kita, kayaknya ada yang salah nih. Nah, akhirnya apa? Akhirnya harus bisa memutuskan itu, mengambil keputusan yang terbaik begitu, ya. Ya, kalau orang yang lagi pacaran misalnya, kan, ya udah, kayaknya kalau kamu siap datang ke rumah orang tuaku, gitu, ya, kita ditantang. Kalau enggak, berarti nantikan aku di batas waktu, ada lagunya gitu, ya. Jadi diberikan kesempatan sampai akhirnya masing-masing bisa menata diri. Kalau enggak, jadi jadinya maksiat gitu, ya. Karena tadi tanda-tanda cintanya kan nampak semuanya. Gula Jawa rasa coklat, ngelihat wajah dia itu kayak ada sinarnya gitu, ya. Dia berkataannya padahal suaranya itu kalau kata kita itu cempreng gitu, ya. Karena udah jatuh cinta, suaranya itu merdu, gitu, ya. Begitulah orang kalau sedang jatuh cinta, nggak peduli gitu, ya. Jauh itu ditempuh, hujan-hujan ditempuh. Nah, kalau sudah terlanjur kayak gitu dan kita sudah menyadari, ya udah, ambil keputusan, ya. Mau berlanjut berarti diikat dengan yang benar. Kalau nggak berlanjut berarti masing-masing menata hati dulu, ya. Nah, ini sebenarnya, ya. Kalau kita sudah menyadari ini, mudah-mudahan kita bisa memanage ini, dan menempatkan, memposisikan, ya. Dan untuk jawaban yang kedua, betul, ya, bahwa Allah itu ya sama dengan manusia, nggak boleh ada cinta segitiga. Kita nggak boleh menduakan Allah, ya. Walladzina amanu asyaddu khubalillah. Jadi kecintaan kita kepada Allah itu harus lebih tinggi, ya. Karena ada orang-orang, ya, ada orang-orang sebagian manusia yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Nah, ini Allah, makanya ini termasuk kesyirikan. Jadi syirik itu dia percaya kepada Allah, dia juga meyakini kepada selain Allah. Dia meminta kepada Allah, tapi satu sisi dia juga meminta kepada selain Allah. Ini nggak boleh kayak gitu. Harus full cintanya, nggak boleh diduakan, ya.
Akhirnya apa? Ketika kan di penghujung Al-Quran surah Al-Kahfi ini syaratnya wala yusrik bi'ibadati rabbi ahada. Jangan mensekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Berarti apa? Nggak ada apa sedetik secuil pun dalam hati kita itu tidak yakin gitu ya. Nah makanya teman-teman mahasiswa, kalau kita sudah belajar ini nih, justru kita harus optimis ya, harus optimis ketika misalnya kan semuanya ini ujung-ujungnya Allah yang mengatur kehidupan kita ini ya. Mau kena COVID, mau nggak kena COVID ya, mau antum lulus komlot, mau nggak komlot, itu semuanya sudah diatur sama Allah yang mengatur kehidupan kita, yang kita cintai itu ya. Tapi kalau antum mengandalkan kekuatan kita saja ya, aku ini otaknya cerdas, dosen itu semuanya dekat dengan saya, alat-alat labor itu sudah hafalah gitu, apalagi pokoknya untuk mendapatkan IP komlot itu mudah. Itu berarti apa? Sama seperti Korun ya. Korun itu harta banyak tapi nggak mau bersedekah. Kenapa? Dia berpikir bahwa hartanya itu hasil jerih payah dia, sehingga ya seolah meniadakan Allah yang maha memberi rezeki. Baik teman-teman mahasiswa, jazakallah ya. Mungkin cukup ya, Khorik Anhar. Syukran kasih Ustaz. Mungkin cukup ya untuk sesi diskusi dan tanya jawab kita. Ana ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Ustaz. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat dari kepanitiaan. Tafadol kepada operator untuk membantu